Nih saya bilang ya, penjajah itu dari dulu yang pertama kali duka saya apa? Tanah. Kamu kalau mau tahu siapa yang menjajah Indonesia, cari yang paling banyak tanahnya di Indonesia itu. Saya bisa nyebutin namanya, bisa, cuman males. Udah ketahuan orang paling banyak tanahnya di Indonesia siapa. Tuh, tunjuk, lihat orang itu. Jadi jangan salah melemparkan ini isu-isu yang dilemparkan oleh orang-orang yang punya kuasa, supaya mereka tidak tersentuh. Maling teriak maling. Cari sama kamu siapa yang paling banyak tanahnya, cari sama kamu siapa yang paling luas lahannya, dan cari sama kamu siapa yang mengizinkan lahan itu digarap. Tuh yang ngejajah Indonesia mah. Sehingga kamu ini mau beli rumah susah, mau garap lahan susah, padahal tanah segitu luasnya. Mbak Alwi itu cuma keluarga. Saya pernah membuat video 4 bulan yang lalu itu mengenai judulnya itu maling teriak maling ya. Karena saat itu lagi rame-ramenya kelompok IMAD itu menyematkan kata penjajah kepada Mbak Alwi dengan alasan ada mufti Belanda yang mana beliau itu Mbak Alwi mengatakan tidak boleh atau haram malah hukumnya untuk menentang penjajah begitu ya, untuk menentang Belanda. Tapi kan itu bil qayyid sebetulnya, bisyarti ya, dengan syarat dengan alasan ya, dengan alasan bahwa syaratnya tidak terpenuhi begitu. Ya, syarat tidak terpenuhi itu dalam pengertian kekuatannya tidak memadai. Nah, akhirnya bukan perlawanan yang hadir tapi malah mati konyol begitu. Nah, ini sudah saya bahas ya. Jadi untuk orang yang paham usul fikih itu tidak akan punya kesimpulan konyol seperti kesimpulannya kelompok Mukimad begitu. Cuman saya itu pernah membaca ini isu bayaran begitu. Kenapa demikian? Karena Mbak Alwi ini mereka itu keluarga ya. Mereka itu keluarga, bukan sekelompok orang yang berusaha untuk menguasai lahan yang ada di Indonesia begitu. Itu bukan korporasi begitu. Bukan bisnismen. Mereka itu aktif dalam bidang agama. Ya, mengenalkan sholawat ya. Alhamdulillah sekarang itu ada yang mengenalkan tauhid dari kubu Balwi, itu dari klan Balwi. Nah, nanti saya keluarkan videonya ya, saya perlihatkan videonya yang saya bikin sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, sekarang terbukti. Sekarang terbukti. Jadi IMAD itu posisinya ada di mana ya? Ini kan saya sekali lagi bukan orang yang mau mendalami masalah-masalah politik dan masalah-masalah kebijakan pemerintah atau orang-orang yang andil di dalamnya ya, seperti PIK 2. Saya tuh nggak paham sama sekali permasalahannya seperti apa. Cuman saya kemarin kan sudah dikatakan melihat videonya Gus Zaini, ya ternyata IMAD itu mendukung begitu, dan kelompok-kelompoknya itu kan kelompok yang kontra Mbak Alwi semua. Ya, saya katakan begini di dalam video itu, kalau kamu mau lihat penjajah yang benar, itu menjajah Indonesia, lihat orang yang lahannya paling banyak. Karena memang penjajah itu mau menguasai apa? Mau menguasai tanah. Ada alasan dulu itu Belanda disebutnya tuan tanah. Karena mereka itu berusaha kan, memang raja-raja dari dulu seperti itu, ngambil tanah orang, ngambil istri orang begitu. Ya, itu di legalisasi. Dan sekarang kan kemarin ramai-ramai, saya cuma denger-denger aja ya. Mungkin yang saya denger ini, yang saya sampaikan ini tidak presisi di dalam beritanya. Persisnya seperti apa. Cuman kan kemarin ada pagar laut begitu ya. Kemudian tanah-tanah yang dipakai proyek itu di Banten bermasalah juga begitu. Ini kan usaha untuk mengkooptasi lahan yang ada. Dan siapa yang mendukungnya? Yaitu IMAD dan kawan-kawan begitu. Nah, jadi isu ini
Kalau kita ini memiliki intelijensia sedikit saja, gak usah banyak-banyak ya, sedikit saja. Punya intelijensia sedikit saja, atau katakanlah pakai dhauk lah, pakai perasaannya, gak usah pakai mikir. Masa sih mau ada di kubu Imad itu? Ini keanehan. Ada apa namanya? Ada karakter unik dari pendukung Imad itu. Karakter uniknya apa? Karakter uniknya itu mereka tidak mau menerima bahwa mereka itu salah. Jangankan di dalam hal yang besar, di dalam hal yang kecil saja mereka tuh nggak mau menerima bahwa mereka itu salah. Ya, saya barusan saja tuh ada komentar yang saya lihat dia itu pastinya dari kubu Imad ya. Dia itu mengatakan thanks me later begitu ya. Thanks me later dude. Saya bilang di bawahnya itu thanks me itu salah, itu kebanyakan S, harusnya nggak pakai S, harusnya thank me later, harusnya begitu. Dan dia membalas lagi di bawahnya itu ngeles ya. Udah jelas salah. Padahal kan kalau udah jelas salah, ya udah terima aja salah, udah selesai begitu. Ya, saya beberapa kali dikritik mengenai apa? Pernah tuh dikritik tentang balaghah. Memang saya salah. Ya udah, saya pin aja nih saya salah di sini begitu kan, nggak ada masalah. Kalau salah itu ya terima salah. Ya, nggak ada masalah di dalam kesalahan itu selama kita itu waktu mengatakan kesalahannya kita tidak tahu, dan tatkala sudah terbukakan bahwa kita itu salah, ya sudah terima saja itu salah, nggak ada masalah begitu. Nah itu dalam hal sepele seperti itu aja, kelompok si Kimad itu nggak mau nerima, apalagi di dalam hal-hal yang besar, yang menjadi isu utamanya begitu. Nah jadi yang mau saya katakan begini ya, saya kemarin memang sudah bilang saya mau berhenti dari isu nasab. Memang saya berhenti begitu, nggak ngikut-ngikut lagi. Cuman setelah itu ternyata banyak komentar yang keluar, dan video-video saya sebelumnya juga banyak komentar lagi di situ. Ternyata saya baru ingat begitu. Saya pernah mengatakan bahwa apabila kamu mau melihat penjajah, lihat orang yang paling banyak tanahnya, itulah penjajah yang asli. Nah memang ini kalau secara mantik begini, itu pernah ada yang mengkritik kan, masa orang yang paling banyak tanahnya itu penjajah begitu. Ya nggak berlaku seperti itu. Jadi kelazimannya itu begini, jika dia penjajah maka tanahnya banyak, bukan jika tanahnya banyak maka dia penjajah, bukan. Nah makanya kalau pikirnya mantikiyah, ini kan masuk kepada kias istisnai ya, yang mutasil itu. Jadi apabila A maka B, A terjadi maka B terjadi. Apabila B terjadi maka tidak ada kesimpulan. Jadi qadhiyah syartiyah itu seperti ini ya. Jika datang informasi kepada kamu, contohlah misalkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan di dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberi pemahaman yang dalam di dalam agama. Nah itu kan kias istisna itu, apabila A terjadi maka B terjadi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberi pemahaman yang dalam di dalam agama. Nah mantik posisinya itu ingin kesimpulan yang 100%. Nah kelaziman ini pasti benar, bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang itu oleh Allah diberi pemahaman yang dalam di dalam agama. Ini lazimnya pasti benar. Kenapa lazimnya pasti benar? Karena yang mengabarkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cukup di situ. Ya, jadi ini kelazimannya pasti benar karena yang mengabarkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kesimpulan kita kan seperti ini. Jika A terjadi, yaitu Allah menghendaki kebaikan, maka B pasti terjadi, yaitu diberi pemahaman. Lah masalahnya informasi ini informasi ini tidak memberi kepastian. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah di sisi Allah kita ini diberi kebaikan oleh Allah atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi apabila misalkan kita dikasyaf kepada ilmu Allah, yang mana kita mengetahui dengan pasti bahwa Allah itu menghendaki kebaikan kepada kita, maka pasti di dalam kenyataan kita itu memiliki pemahaman yang dalam di dalam agama begitu. Pasti seperti itu. Nah cuman karena kita tidak memiliki akses kepada A, karena A-nya ini misteri ya, kehendak Allah kepada kita itu misteri sampai kita wafat,
maka kita hanya bisa melihat akses yang kedua. Akses yang kedua itu apakah kita memiliki pemahaman yang dalam di dalam agama atau tidak. Nah, apabila kita tidak memiliki pemahaman yang dalam di dalam agama, maka jelas sudah tidak ada kebaikan. Ya. Itu sudah itu jelas sudah tidak ada kebaikan. Kenapa? Karena B-nya manfi. B-nya manfi yaitu jika A terjadi maka B terjadi. Kalau A terjadi maka B pasti terjadi. Masalahnya yang A-nya ini kita tidak ada akses. Yang tadi saya sebutkan yaitu kehendak Allah kepada kita. Tapi apabila kita tahu bahwa B ini tidak terjadi, ya, bahwa Allah tidak memberikan kepada kita pemahaman tentang agama, maka jelas Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita. Itu sudah jelas. Ya, karena kalau B tidak terjadi, maka A pasti tidak terjadi. Kalau yang dipakai contoh kemarin itu kan sama siapa Falexiao kan salah ngasih contoh ya. Apabila tanah basah, maka hujan pasti turun begitu. Itu terbalik. Apabila hujan turun, maka tanah basah. Nah, yang bisa dipastikan apabila tanah tidak basah, dalam pengertian di dalam tanah yang luas begitu ya, yang tidak ada penghalang antara langit dan tanah, apabila tanah tidak basah, maka hujan pasti tidak terjadi. Tapi kalau tanah basah, belum tentu karena hujan, begitu. Nah, jadi apabila kita ini tidak memiliki pemahaman yang dalam di dalam agama, pasti Allah tidak memberikan kebaikan. Nggak ada kebaikannya itu pasti. Nah, apabila kita ini diberi pemahaman yang dalam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama, belum tentu itu kebaikan dari Allah, belum tentu. Karena itu bisa jadi istidraj begitu. Karena apabila B subut, A belum tentu subut. Nah, itu ya, supaya kita paham nih qadhiyah istisnai. Qiyas istisnai. Kalau misalkan dipakai kepada perkataan saya yang tadi, kalau seseorang ini penjajah, maka dia itu pasti banyak tanahnya. Nah, cuman kalau banyak tanahnya, ini belum tentu penjajah begitu. Belum tentu. Cuman, itu kan secara 100% nih, secara 100%. Cuman, ada kemungkinan besar bahwa dia itu penjajah. Jadi kalau misalkan tanah itu basah, ada kemungkinan tuh hujan turun begitu. Ada kemungkinan. Meskipun tidak bisa 100%. Tapi kalau hujan turun, pasti tanah basah itu 100% sudah. Ya cuman jalannya bukan akli nanti, itu jalannya apa adat. Nah, ini pun jalannya kan sejarah historis begitu. Yang namanya penjajah itu ya tanahnya banyak, karena itu yang pertama kali dikuasai. Makanya mereka disebut penjajah. Kalau penjajah kok nggak punya tanah gimana? Nah, ini isu-isunya akhirnya maling teriak maling. Dikatakan Ba'alwi penjajah lah, dikatakan Ba'alwi itu imigran lah dan lain sebagainya. Dulu itu kan, ini saya bukan mau mengungkit masalah lama ya. Dalam pengertian bukan mau mengungkit luka lama. Dulu kan kalau misalkan ngobrolin imigran itu yang diobrolin Chinese kan, bukan Yamanis begitu. Dan saya bukan orang yang rasis ya, saya mah nggak kenal rasisme. Orang mau Chinese, mau Bugis begitu, mau Sundanis, mau hitam, kulit hitam, saya mah nggak ada masalah begitu, alhamdulillah. Nggak pernah punya masalah gara-gara etnis, gara-gara ras, nggak pernah punya masalah. Cuman ala kulli halin keji sekali ya kelompoknya si Imad itu. Jadi pesan saya saja ya kepada yang mendengarkan, buka hati, buka mata. Kalau intelijensia tidak bisa mainkanlah perasaan ya. Jadi mudah-mudahan dengan perasaan pun kebenaran akan terungkap begitu. Ya minimalnya untuk kamu, kalau orang lain salah kan ya biarin aja. Lamong kebenaran itu pada suatu saat akan nampak kebenaran itu begitu. Bagaimana apabila ternyata yang kalian musuhi itu adalah cucu-cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang difitnah dan kamu menjadi bagian dari fitnah itu. Mau gimana ketemu sama Rasulullah itu? Ya muka kita ini mau disimpan di mana? Ya terus kan kalau misalkan palsu juga itu kan kita rugi. Nggak ada ruginya kalaupun palsu, dan itu tidak palsu begitu, sudah bisa dipastikan. Ya itu tidak palsu. Ba'alwi itu nyambung kepada Rasulullah SAW. Itu bisa dipastikan dengan ijma. Rasulullah SAW sendiri yang menjamin. Saya sudah bikin penjelasannya itu. Kalau yang mau lihat penjelasannya, lihat aja penjelasan. Ada video tuh yang saya bikin tentang ijma ya. Jadi ala kulli halin perkataan saya terbukti ya. Ya akhirnya urusan sama tanah juga, urusannya akhirnya sama lahan juga.
yang mana pada akhirnya kita menjadi sulit untuk menemukan lahan. Jangankan hektar-hektar kita itu ya, beberapa puluh ratus meter pun kita susah zaman sekarang itu. Jadi zaman-zaman yang hampir nggak punya rumah tuh zaman-zaman adik-adik kita ini. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.